kalian pasti udah nggak asing nih sama yang namanya mesin fotokopi. Nah, gimana sih cara mesin fotokopi dapat ngasilin salinan yang identik persis dengan hanya waktu hitungan detik? Saya Zuka Dwi Khalifah dengan NIM digit terakhir 087 dan rekan saya Anggun Dwi Septiani Mandira dengan NIM digit terakhir 096. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih mesin fotokopi dapat menyalin gambar. Yuk kita mengenal interaksi medan listrik di dalamnya. Nah, kebanyakan orang berpikir kalau ini cuma tentang cahaya yang dipantulin lalu dicetak. Tapi ternyata yang terjadi di dalamnya justru lebih gila daripada itu. Di dalam mesin fotokopi ada medan magnet yang bergerak, elektron yang melompat antar molekul, bahkan prinsip kuantum yang biasanya kita pelajari di perkuliahan tingkat lanjut. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik setiap kali kalian pencet tombol kopinya. Nah, hari ini kawan-kawan, kita akan bedah tuntas dari submakro hingga subatomiknya. Teknologi ini namanya serografi yang berasal dari bahasa Yunani, di mana seros berarti kering, lalu grafis berarti tulisan. Hingga secara harfiah, serografi berarti menulis dengan cara kering. Teknologi ini ditemukan oleh Kester F. Carson pada tahun 1938, yaitu seorang insinyur yang lagi frustasi karena nggak ada cara cepat buat duplikat dokumennya. Hingga akhirnya ia memutuskan bereksperimen di dapur apartemennya sendiri, dan hasilnya mengubah dunia percetakan selamanya. Nah, selanjutnya untuk memahami mengapa mesin fotokopi dapat menyalin gambar dengan sangat akurat, kita perlu melihat apa yang terjadi pada tingkat submikroskopis, yaitu pada skala elektron dan partikel bermuatan. Pada tahap ini, konsep medan listrik, fotokonduktivitas, dan tingkat energi elektron bekerja secara bersamaan. Pada tahap pertama adalah ionisasi udara oleh corona generating layer atau kawat korona. Kawat korona diberi tegangan listrik yang sangat tinggi sehingga molekul udara di sekitarnya mengalami ionisasi. Ion-ion yang terbentuk kemudian menempel pada permukaan opisi drum dan memberikan muatan negatif yang merata. Muatan awal yang seragam ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan pola gambar pada tahap selanjutnya. Tanpa distribusi muatan yang merata, gambar yang dihasilkan bisa tidak jelas atau bahkan gagal terbentuk. Yang kedua adalah eksitasi homolumo. Setelah permukaan drum bermuatan, cahaya dari scanner dipantulkan oleh dokumen dan mengenai lapisan fotokonduktor pada drum. Di dalam material fotokonduktor terdapat elektron yang berada pada tingkat energi tertentu. Tingkat energi tertinggi yang masih terisi elektron disebut dengan HOMO, sedangkan tingkat energi kosong terendah disebut dengan LUMO. Ketika cahaya mengenai material dan energinya cukup besar, elektron akan menyerap energi tersebut lalu berpindah dari HOMO ke LUMO. Proses ini disebut eksitasi elektron. Dalam konsep kimia kuantum, perpindahan ini menunjukkan bahwa elektron memperoleh energi sehingga dapat bergerak lebih bebas. Dengan kata lain, cahaya berhasil mengubah keadaan elektron dari kondisi stabil menjadi kondisi tereksitasi. Yang ketiga adalah disosiasi eksiton. Akibat eksitasi elektron, terbentuk pasangan elektron dan hole yang disebut eksiton. Hole dapat dianggap sebagai ruang kosong yang ditinggalkan elektron pada tingkat energi sebelumnya. Elektron bermuatan negatif, sedangkan hole bersifat seolah-olah bermuatan positif. Pada awalnya, pasangan ini saling terikat oleh gaya tarik elektrostatik. Namun, karena adanya medan listrik internal pada material fotokonduktor, pasangan tersebut dipisahkan. Elektron bergerak menuju satu arah, sementara hole bergerak ke arah yang berlawanan. Pemisahan pasangan elektron hole inilah yang disebut dengan disosiasi eksiton.
Tahap ini sangat penting karena menghasilkan pembawa muatan bebas yang nantinya berperan dalam pembentukan pola muatan pada drum. Yang keempat adalah transportasi muatan. Setelah terbentuk muatan bebas, proses berikutnya adalah transportasi muatan. Elektron dan hol yang telah terpisah mulai bergerak mengikuti pengaruh medan listrik. Pergerakan muatan ini menyebabkan distribusi muatan pada permukaan drum berubah sesuai bagian yang terkena cahaya. Daerah yang terkena cahaya akan mengalami pelepasan atau penurunan muatan karena terjadi perpindahan elektron. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena cahaya tetap mempertahankan muatan awalnya. Perbedaan distribusi muatan ini menghasilkan pola elektrostatik yang menyerupai gambar asli dokumen. Pola tersebut disebut dengan latent image atau gambar laten karena belum terlihat secara kasat mata. Yang kelima adalah penyelarasan level energi. Pada tahap terakhir, terjadi penyelarasan tingkat energi antara lapisan material. Penyelarasan ini memungkinkan elektron berpindah dengan lebih efisien tanpa kehilangan energi yang besar. Dengan adanya kesesuaian tingkat energi, proses transportasi muatan menjadi lebih stabil dan sangat akurat. Hal ini membantu menjaga kualitas gambar sehingga hasil fotokopi menjadi lebih tajam dan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari materinya. Dan supaya kalian gak lupa, kita punya satu kata kunci, yaitu Medans. MEDANS. 6 huruf, 6 tahap, 1 gambar terbentuk. Oke, mari kita bedah satu persatu. M. Muati. Sebelum drum bisa menerima gambar, dia harus dikasih muatan dulu. Caranya, ada komponen yang bernama kawat corona, yaitu kawat tipis yang dialiri tegangan sangat tinggi, sekitar 5.000 hingga 8.000 volt. Nah, tegangan setinggi ini cukup untuk mengionisasi molekul udara di sekitarnya yang memaksa elektron terlepas dari atom nitrogen hingga oksigen di udara, menciptakan ion negatif yang melayang bebas. Ion-ion ini kemudian menempel ke seluruh permukaan drum secara merata, memberinya lapisan bermuatan negatif yang seragam dari ujung ke ujung. Oke, tahap kedua yaitu expose. Nah, instruksinya datang dari sini. Scanner membaca dokumen asli yang kalian taruh di atas kaca, lalu memproyeksikan cahayanya ke permukaan drum melalui sistem lensa dan cermin. Dan disinilah kimia kuantum yang tadi kita bahas masuk ke dalam cerita. Di area terang, bagian kertas yang putih yang tidak ada teks ataupun gambarnya, cahaya dapat memantul kuat dan menghantam drum dengan intensitas penuh. Foton-foton itu membawa energi cukup untuk memicu eksitasi homolumo di molekul fotokonduktron. Elektron melompat dari orbital yang terisi ke orbital kosong membentuk pasangan eksiton. Eksiton ini kemudian dipisah oleh medan listrik internal drum yang menghasilkan arus kecil yang menetralkan muatan tersebut, sehingga muatannya hilang dan area yang terang itu menjadi netral. Sebaliknya, di area gelap, bagian yang ada teks, gambar, garis, cahaya mampu diserap oleh dokumen asli dan tidak sampai ke drum. Tidak ada foto, tidak ada eksitasi, dan tidak ada arus. Muatan negatif di area itu tetap ada. Jadi setelah proses expose selesai, permukaan drum punya 2 jenis wilayah, yang bermuatan negatif di bekas area gelap dan yang netral di bekas area terang. Pola ini persis mencerminkan gambar aslinya seperti peta yang tak kasat mata yang bisa kita sebut latent electrostatic image, gambar yang belum bisa dilihat oleh mata tapi sudah eksis secara elektrik. Tahap ketiga ada yang namanya delinasi pola.
Sekarang karena drumnya udah punya peta kan ya, area gelap yang bermuatan negatif, area terang yang netral. Dan batas di antara keduanya ini, itulah yang nantinya akan menjadi tepi huruf, tepi garis, tepi setiap detail gambar yang kalian lihat di hasil fotokopian. Yang menarik adalah soal resolusi. Seberapa tajam tepi itu, seberapa halus detailnya sangat ditentukan oleh seberapa presisi medan listrik di dalam drum dikontrol. Kalau gradien potensialnya terdefinisi dengan baik, batasnya tajam, gambarnya jelas. Kalau tidak, batasnya blur dan hasilnya jadi buram. Inilah kenapa kualitas fotokonduktor dan desain medan listriknya itu krusial banget dalam rekayasa mesin fotokopi. Proses selanjutnya kita kenal sebagai atraksi toner. Di sini ada bagian yang harus kita perhatiin lebih ya teman-teman. Jadi, toner ialah serbuk halus berbasis resin polimer yang membawa muatan negatif untuk mendekati drum oleh komponen yang bernama developer roller. Secara logika sederhana, kalau drum bermuatan negatif dan toner juga bermuatan negatif, harusnya kan mereka saling tolak menolak secara hukum Coulomb. Tapi inilah triknya. Jadi developer roller diberi tegangan bias yang disebut sebagai development bias voltage, yang nilainya berada di antara potensial area bermuatan dan area netral pada drum. Jadi secara relatif, toner justru melihat area bermuatan negatif pada drum sebagai area yang lebih negatif dari developer roller. Dan toner bergerak bukan karena tertarik secara absolut ke drum, tapi karena didorong oleh perbedaan potensial antara dirinya dan permukaan drum. Toner mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Hasilnya, toner menempel tepat di area bermuatan negatif yang merupakan area gelap, area teks, dan gambar. Area netral tidak menarik toner sama sekali karena tidak mempunyai beda potensial yang signifikan. Gambar yang tadinya hanya terlihat secara elektrik, sekarang mulai bisa terlihat secara visual dan tersusul dari jutaan toner yang menempel pada pola tersebut. Nah, tahapan kelima ada yang namanya navigasi muatan. Nah, tadi kan gambarnya masih ada di drum ya teman-teman, bukan di kertas. Jadi, gimana sih caranya memindahkan toner yang ada di drum ke kertas? Nah, kertas itu kita umpankan di melewati drum, dan tepat di bawah lintasan kertas ada yang namanya transfer corona atau transfer roller yang diberi muatan positif. Muatan positif ini jauh lebih kuat menarik toner negatif daripada gaya tarik drum terhadap toner. Jadilah toner berpindah haluan lepas dari drum dan menempel ke permukaan kertas yang ada di atasnya. Tapi perlu kalian ketahui, di tahap ini toner belum benar-benar melekat kuat. Dia masih di atasnya kertas, di atas serat kertas, hanya karena gaya elektrostatik saja. Jadi masih rapuh, bisa luntur kalau disentuh. Nah, kalau kita berhenti di sini, gambarnya bisa hilang gitu aja hanya dengan menggesekkan kertasnya. Nah teman-teman, tahapan yang terakhir itu namanya centering hot. Inilah tahapan yang mengubah gambar sementara itu jadi permanen. Kertas masuk ke dalam fusion unit, dua roller yang saling menjepit, dipanaskan hingga suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius. Suhu ini dipilih bukan sembarangan ya. Ini tepat di atas titik leleh resin polimer yang menjadi
bahan dasar toner, tapi cukup rendah agar kertas tidak ikut terbakar. Di dalam fusen ada dua hal yang terjadi bersamaan. Panas melelehkan partikel toner hingga menjadi semi cair, sementara tekanan dari roller memaksanya masuk ke dalam serat kertas. Polimer yang meleleh itu mengisi ruang antara serat, menyatu, dan begitu kertas keluar dari fuser dan mendingin ke suhu ruang, polimer itu mengeras, terikat permanen ke dalam kertas. Itulah kenapa hasil fotokopi tidak luntur terkena air seperti tinta biasa. Toner bukan hanya ada di atasnya sementara, tapi menjadi bagian dari kertas itu sendiri. Dan ya, selesai, hasil fotokopi pun jadi. Dari medan listrik ke dunia kuantum, jika kita melihat keseluruhan proses, mesin fotokopi sebenarnya merupakan contoh penerapan konsep fisika dan kimia modern dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat makroskopis, kita melihat dokumen masuk lalu salinannya keluar. Namun pada tingkat mikroskopis terjadi serangkaian proses yang sangat kompleks. Cahaya dari scanner berinteraksi dengan elektron pada material fotokonduktor. Interaksi ini menyebabkan eksitasi elektron, pembentukan eksiton, disosiasi elektron, hingga transportasi muatan akibat pengaruh medan listrik. Perbedaan distribusi muatan yang terbentuk pada permukaan drum kemudian digunakan untuk menarik partikel toner sehingga gambar dapat dicetak pada kertas dengan presisi tinggi. Dengan demikian, prinsip kerja mesin fotokopi merupakan kombinasi antara konsep medan listrik, fotokonduktivitas, struktur tingkat energi molekul, dan mekanika kuantum. Teknologi yang tampak sederhana ini sebenarnya memanfaatkan fenomena ilmiah yang sangat menarik pada skala atom dan elektron. Jadi dapat disimpulkan bahwa fotokopi bekerja bukan hanya dengan cahaya, tetapi juga melalui pengaturan pergerakan elektron dan muatan listrik pada tingkat mikroskopis. Interaksi inilah yang memungkinkan gambar asli diproduksi secara akurat ke atas kertas.